Hai, jumpa lagi dengan saya Yankee Bravo for Hotel Quebec, operator Robi. Lokasi station di Oscar India 165 United. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dalam saya mengikuti Scandinavian Activity Contest atau SAC Contest. Jadi SAC Contest ini itu adalah kontes yang dilaksanakan oleh Nordic ya, Nordic Amateur Radio. Nordic itu persatuan ya, persatuan amatir radio untuk Norwegia. Nah, tapi walaupun dilaksanakan oleh negara dari Norwegia, tapi kontes ini mencakup beberapa negara ya. Maksudnya negara dalam artian di sini ada di XCC ya. Seperti Market Reef itu bukan negara, tetapi dia di XCC. Jadi Scandinavian Activity Contest ini kontes yang spesifik, artinya peserta yang bukan negara-negara dari Skandinavian ini mereka akan berusaha untuk berkiaso dengan negara-negara yang dalam kategori Skandinavian. Jadi negara-negara Skandinavian itu ya misalnya Swedia ya, Swedia, Norwegia, Market Reef, Iceland, Finland, kemudian ada juga Svalbard ya, kalau nggak salah Svalbard masuk juga ya, Svalbard masuk ya, Svalbard, kemudian Jan Mayen sama Alan Island ya, Faroe Island juga, Greenland juga ya, Greenland. Nah jadi kita berkiaso ke sana gitu ya. Kita kan bukan dari Skandinavian, baik juga dari negara-negara Eropa, misalnya seperti dari Inggris, Jerman, nah itu kan bukan Skandinavian, jadi mereka mengarah ke sana. Jadi ceritanya saya ini kemarin melihat postingan dari Om Yusuf di Facebook ya. Jadi beliau memposting bahwa beliau sudah mendapatkan bingkisan dari panitia SAC. Begitu melihat postingan itu, saya langsung teringat loh, saya rasanya juga sebagai pemenang gitu ya untuk yang mode CW. Jadi tahun 2020 Om Yusuf itu ikut Scandinavian SSB, saya ikut di yang Skandinavian mode CW. Om Yusuf dapat juara kontinen Oceania di SSB, saya dapat yang di CW. Jadi begitu saya lihat postingan Om Yusuf, kok saya belum dapat, saya pikir apa masalahnya gitu kan. Tapi karena saya ragu juga, akhirnya saya konfirmasi ke panitianya, saya kirim email, saya tanyakan apakah saya termasuk di dalam pemenang. Ternyata mereka bilang ya, saya termasuk di dalam pemenang dan platnya sudah dikirim. Kalau di SAC ini bingkisannya itu bukan plakat ya, tapi plat. Nah, platnya itu sudah dikirim bersamaan dengan pengiriman untuk punya Om Yusuf. Nah, Om Yusuf sudah terima, kok saya belum ya. Nah, kemudian saya langsung teringat bahwa wah, ini pakai alamat yang mana ini, saya bilang kan. Nah, jadi ternyata panitianya bilang bahwa mereka menggunakan alamat yang di krz.com. Waduh, saya hampir ternyata waduh, saya pikir wah hilang nih, pasti hilang ini barang. Karena di krz.com saya itu pada tahun 2019 kemarin, karena saya pindah, dalam proses pindah dari kota Palembang ke kota Lubuk Linggau, jadi krz.com saya itu alamatnya itu saya ubah. Jadi di krz.com itu hanya tertulis Yankee Bravo for Hotel Quebec, Robi Sandes, kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Indonesia 31611. Nah, Anda bisa bayangkan kalau misalnya menggunakan alamat itu nggak akan nyampe itu surat menyurat atau apapun gitu ya. Karena ya kita di Indonesia ini kan harus ada nama jalan, harus ada RT, ada kelurahan, ada kecamatan segala macam. Nah, sedangkan itu di krz.com nggak ada tuh. Saya lupa mengupdate-nya dengan alamat terbaru di kota Lubuk Linggau ini.
Jadi ternyata mereka mengirimnya yaitu jadi hanya dengan menggunakan Robi Sandes, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan 31611 Indonesia. Ya untungnya ternyata ada itu barangnya di kantor pos. Jadi setelah saya dapat email dari panitianya dengan mereka bilang bahwa mereka ngirim dengan alamat seperti itu, ya saya ambil inisiatif untuk ke kantor pos. Dan ternyata begitu saya tanya di kantor pos ada barangnya. Jadi kantor pos bilang ya ini memang alamatnya agak aneh katanya kan. Ya nyampe ke sini karena kode posnya itu 31611 itu memang punya Lubuk Linggau. Nah, tapi kalau misalnya mau ngantarkannya ya nggak bisa, mereka nggak tahu nih mau ngantarkan kemana ini jalannya kan, jalannya nggak ada, nomor rumahnya nggak ada, RT-nya nggak ada, segala nggak, benar-benar nggak lengkap ini alamat. Makanya mereka tahan. Jadi kira-kira ini sudah hampir seminggu mereka bilang ya. Dan kalau misalnya dalam 3 bulan saya tidak ambil ini, ya mereka kirim balik ke negara pengirim, ke negara asal. Dan ini dia platnya. Ya. Jadi mereka kirim tuh pakai alamat ini. Benar-benar beruntung ya, tidak hilang dan tidak harus kembali. Kalau kembali dan nunggu 3 bulan dikirim balik ke sana, mungkin perjalanannya 3 bulan juga. Wah, mungkin tahun depan saya bisa terima lagi kalau misalnya ini tidak hilang gitu ya. Nah jadi memang kalau untuk yang kontes SHC ini ya dia buat bingkisannya itu hanya plat seperti ini, tapi ini hanya yang bingkisan yang dari panitia ya. Jadi panitia itu memang menyediakan ini tanpa sponsor. Jadi seluruh pemenang kontinen itu diberikan bingkisan plat ini dari panitia. Nah untuk yang plakat itu baru dari sponsor. Nah supaya yang plakat itu lebih spesifik, jadi dia tidak kontinen ya. Jadi semua pemenang kontinen diberikan plat ini. Nah setelah kita dapat plat ini ya kita tinggal cari tukang kayu ya di tempat kita, di kota kita untuk pasang ini. Jadi seperti ini misalnya. Nah ini, kalau ini kan memang sudah jadi dari sananya. Ini platnya, ini kayunya ya. Nah sekarang yang saya dapat hanya platnya ini. Ya paling nanti saya tinggal cari tukang kayu untuk bikin kayu ini, nanti ditempel begini. Ya itu dia. Ini masih yang ke Delta nih. Pernah yang ke Delta. Ya. Jadi itu ya. Ini kontes ini lumayan menarik ya kalau bagi saya, terutama pertama saya lebih suka memang kontes-kontes yang spesifik ya, spesifik dalam artian mengarah ke satu wilayah atau ke satu negara gitu ya. Seperti yang kalau kayak ini kan misalnya ASEAN ya, ASEAN Diet Kontes, atau misalnya Japan International Diet Kontes, itu kan kita spesifik ya mengarah ke Jepang. Nah, seperti ini juga SHC ini kita hanya mengarah kepada negara-negara Skandinavia. Artinya ya kita boleh aja berkiasu dengan negara lain di luar dari Skandinavia, tapi ya skornya 0. Nah jadi karena itu spesifik, jadi propagasinya nggak setiap saat terbuka gitu, nggak seperti kontes IQ. Kalau kontes IQ itu kan siapapun bisa berkiasu dengan siapapun, jadi seakan-akan tuh 24 jam nggak ada habisnya gitu ya. Jam 7 pagi mungkin wilayah Amerika Utara, Amerika Selatan terbuka, kemudian mulai tertutup, ya udah mulai terbuka Asianya.
agak siang sedikit sudah mulai terbuka ke Eropanya gitu ya, terus begitu seperti itu terus. Jadi nanti nggak ada habisnya gitu. Nah, kalau yang spesifik seperti ini ya ke negara-negara Skandinavian itu tidak setiap saat ya. Jadi mungkin di jam-jam jam 9 pagi di 20 meter atau di 15 meter ya, atau mungkin sekitar jam-jam sore ya, menjelang sore. Nah itu di 20 meter, di 15 meter biasanya terbuka, atau ya menjelang tengah malam di 40 meter atau di 80 meter. Nah artinya dengan begitu saya lebih banyak waktu untuk beristirahat, karena ya saya tinggal lihat aja, kalau misalnya memang jam sekarang ini tidak mungkin provokasi itu terbuka, ya saya istirahat gitu. Saya bisa istirahat, saya mungkin bisa jalan-jalan gitu. Nanti setelah sekian jam diperkirakan terbuka lagi provokasinya, saya pulang, kemudian kembali lagi ke meja operator. Karena ya terus terang aja saya nggak stamina kurang mampu gitu kalau berlama-lama di stasiun meja operator gitu ya. Saya pernah coba itu ya, paling-paling 3-4 jam itu udah capek, terasa capeknya. Harus istirahat, nanti disambung lagi gitu. Nah jadi ini kontes SAC ini ya dilaksanakan di bulan September dan Oktober ya. September itu tanggal 18 berbarengan dengan kalau tidak salah Malang Raya ya, Malang Raya kontes berbarengan di tanggal 18 itu yang CW, nanti di bulan Oktober yang SSB-nya. Jadi ini ada cerita menarik juga ya. Sekarang ini peraturannya sejak tahun 2019 itu ada beberapa peraturan yang diubah. Salah satunya adalah pemenang plat ini tadi. Jadi ini dulu ya, ini didapatkan hanya untuk stasiun yang skor tertinggi di high power di setiap kontinen. Nah ini jadi dapat plat ini itu hanya di high power. Jadi tahun 2015 itu saya pernah ikut SAC ini. Waktu itu saya sama YB5 Boy Om Vector almarhum. Jadi beliau ikut di SSB, saya ikut di CW tahun 2015 ya kalau nggak salah. 2015 atau 2016. Nah jadi setelah final result, saya sebetulnya skornya tertinggi. QSO saya paling banyak ya, terus skornya sudah pasti paling tinggi. Tapi permasalahannya saya masuknya di kategori low power. Nah di high power itu ada 9 Mike 2 Tango Delta X-ray kalau tidak salah. Itu jumlah QSO-nya dan skornya itu di bawah saya. Tapi karena dia ada masuknya di kategori high power, akhirnya dia dapat plat ini. Nah, dia yang dapat, bukan saya. Nah, jadi saya setelah pengumuman saya dinyatakan tidak mendapatkan plat. Kemudian saya ya semacam protes lah, ya komplain gitu ya. Saya bilang bahwa seharusnya ada semacam pertimbangan kalau dari setiap kontinen itu seharusnya ya bisa dipertimbangkan bahwa yang mendapatkan ininya plat ini itu harusnya tertinggi di kontinen. Karena ini plat ini bukan dari sponsor, ini benar-benar plat atau bingkisan dari panitia. Jadi ini nggak ada ininya nih, nggak ada sponsornya ya. Jadi tidak ada sponsor. Yang ada sponsor itu ya yang plakat. Nah yang plakat itu memang spesifik ya, misalnya yang tertinggi di Eropa atau yang tertinggi di negara mana gitu, itu ada beberapa sponsor plakat itu. Nah kalau yang itu memang tidak bisa kita ubah lagi. Tapi kalau yang plat ini
Saya katakan karena mereka bilang bahwa plat ini bukan dari sponsor tapi dari panitia, khusus dari panitia. Nah saya bilang ya kalau misalnya bisa itu diubah, karena kalau dilihat pada tahun 2015 kemarin itu walaupun saya di low power tapi perolehan KSO saya dan skornya lebih tinggi saya dibandingkan dengan yang di high power. Jadi setelah saya protes itu ternyata mungkin jadi pertimbangan bagi panitia itu, makanya setelah 2019 itu diubah. Jadi hasil Alkisah sejak 2015, jadi 2016, 2017, 2018 saya nggak ikut SAC lagi karena saya nggak mau lagi ya percuma aja saya, karena kan saya kontes ya cuma modal ini aja nih ya, IC 7410 nggak ada bawa online ininya, nggak ada embel-embel. Saya menggunakan antena wire Skyloop 80 meter, jadi kekuatan pemancarnya ya 100 watt kalau di CW ya, kalau di SSB paling-paling 50-60 watt. Jadi karena pada waktu itu saya kecewa, skor saya paling tinggi tapi saya tidak dapat plat ini justru dikasih orang yang skornya lebih rendah, tapi karena dia memang masuk di high power sehingga dia yang dapat, bukan saya itu. Nah akhirnya 2016, 2017, 2018 saya nggak ikut lagi. Nah tiba-tiba saya di email oleh panitianya bahwa ada perubahan. Jadi ada perubahan rule, jadi sejak 2019 itu diubah, mereka memberikan plat ini kepada juara kontinen yang tertinggi, tidak peduli kategorinya. Jadi mau dia itu high power, mau dia low power, dia mau asisten segala macam, itu dikasih plat ini. Nah kebetulan saya ikut melihat perubahan itu, saya ikut di tahun 2020 kemarin ya, saya ikut di CW dan ya kebetulan propagasi agak bagus juga, sehingga saya meraih skor tertinggi tapi tetap di low power. Yang di high power itu kalau nggak salah dari Australia ya, itu masih di bawah saya skornya, sehingga saya dapat plat ini ya. Jadi teman-teman silakan ikut ini SAC. Jadi SAC nanti di bulan September, ada bulan September tanggal 18. Websitenya itu di sactest.net, atau Anda bisa lihat di website saya robi.my.id. Di sana ada jadwal-jadwal kontes yang lumayan lengkap lah. Jadi bisa dilihat di sana keterangannya, dan nanti kita bisa sama-sama meramaikan kontes ini. Tapi memang ini kayaknya ada rencana lagi, mau ada perubahan rule lagi ya, tapi ini belum diupdate sama mereka. Ini pada saat saya membuat video ini rule-nya masih rule yang lama. Baik, itu pengalaman saya. Jadi satu hal yang perlu diperhatikan betul ya, ini segeralah update ya, segeralah update alamat Kiesel info Anda di kiarz.com atau di tempat-tempat lain ya. Website yang umum yang digunakan oleh amatir radio dunia dalam mencari informasi tentang Kiesel info itu kan ada di kiarz.com, kemudian kiarz.cq, ada di hemqth, kemudian ada di hemcall.net, kemudian di hrdlog.net. Jadi 5 website penyimpan Kiesel info ini sebaiknya ada semua kosan kita di situ, dan kita perbaharui terus alamatnya, sehingga nanti ya mana tahu ya, karena walaupun sekarang konfirmasi online itu lewat LTW, lewat iKiesel dan lain-lain itu sudah seperti menjadi tren, tapi masih banyak sekali amatir radio yang sebetulnya mereka hobi untuk tuker-tukeran kartu Kiesel, dan itu mereka membutuhkan alamat Kiesel info.
atau ya seperti ini, kalau misalnya Anda sering ikut kontes kan, ya mana tahu mungkin nanti jadi pemenang. Ini kan mau dikirim bingkisan hadiah ya, mereka akan mencarinya di chc.com. Ya saya pikir itu dulu bahasannya pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Saya Robi Sandes, Yankee Bravo for Hotel Quebec. Sampai jumpa di video berikutnya. PJ3 Merdeka.